hamba-hambamu siap untuk mendengarkan, untuk disapa, untuk dibangun, diingatkan, diteguhkan. Dalam kuasa Roh Kudus bekerja dalam setiap diri kami, menyatakan apa maksud dan rencana Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya Pendeta Elisa Johnson Saragi. Saya baru di distrik ini ya, baru 2 bulan gitu ya, kurang lebih 2 bulan. Punya istri satu, Pendeta Dona Sitopu. Ya, sebuah marga yang agak jarang gitu ya. Dona Sitopu, kalau di Karo Sitepu, kalau di Jawa Sutopo kira-kira begitu. Nah, jadi kami punya anak 3, satu di Jogja sekarang sedang kuliah di UNY ngambil konseling ya. Nomor 2 laki-laki dan nomor 3 di perempuan, sama-sama kuliah sekarang, sekolah sekarang di Linggau bersama dengan kami. Laki-laki perempuan, jadi perempuan laki-laki perempuan gitu, 3. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan terima kasih. Saya sebenarnya agak enggan mencantumkan gelar di depan saya, tapi Bapak Ibu Saudara, saya tetap mencantumkan secara administratif. Tetapi dalam pendahuluan khotbah ini saya mau bercerita bahwa studi saya bukan karena kekuatan saya sendiri, bukan karena keuangan saya sendiri, apalagi bapak mama saya guru. Bapak saya guru metodis dengan gaji yang sangat kecil, kami 6 orang. Jadi saya S1 dapat beasiswa, saya S2 bekerja sendiri, menyisihkan nafkah waktu itu kami di Salatiga. Saya S3 dapat beasiswa dari GBGM Amerika, yang saya bersyukur tidak pernah tahu siapa saja dari antara mereka. Mungkin ada nenek-nenek tua, mungkin ada opa-oma, mungkin ada orang yang susah tetapi dia berbagi lalu membantu saya. Dan saya mengucapkan terima kasih. Satu semester saya pernah bermohon untuk bantuan buku dari satu keluarga di sini. Terima kasih Bu Jun. Dulu saya dibantu 1 semester beli buku waktu S1. Dan saya kirimkan waktu itu nota-notanya kepada keluarga ibu ini. Mungkin ibu sudah lupa, tetapi saya ingat betul dan sadar, mungkin tanpa bantuan buku semester itu nggak ada gelar di depan itu gitu barangkali. Nah Bapak Ibu Saudara, bersama saya juga mengucapkan terima kasih. Dulu saya pernah jualan minyak di tempat ini, tempatkan di Makassar waktu itu. Di Makassar, di gereja, setelah dari gereja resort, di sebuah resort di Karunia Bekasi, kami ditempatkan di Makassar dengan gereja yang perintisan sangat kecil. Dan saya waktu itu ingat betul, waktu serah terima Pak leader kami nggak berani tunjukkan uang kas. Saya tanya waktu serah terima, Pak leader berapa kas kita? Dia bilang dalam bahasa Mandarin, anom mayamang. Nantilah itu Pak, katanya. Oh ya udah. Belakangan saya lihatlah, mana Mang? Sorry ya Mang, masih defisit kita, katanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pindahlah pendeta yang saya gantikan, pindahlah juga keyboard. Karena pendeta pindah, anaknya ikut pindah pemain keyboard, berikut keyboardnya. Gak ada keyboard gereja. Jadi saya putar otak waktu itu. Saya bawalah minyak Makassar. Saya konsultasi dengan Pak Ompon Tambun. Saya bilang, Bang, bisa nggak aku jualan minyak di Getsemani? Oh silakan, jual minyak aja ya, katanya. Jangan jual yang lain. Waktu itu barang di bagasi masih tidak terlalu dibatasi, dan saya bawa minyak dan saya jual minyak. Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan terima kasih banyak yang beli. Dari sini saya menuju ke Linggau juga banyak yang beli di sana. Yang menarik ketika berjualan minyak di sini,
Saya lupa siapa yang datang menemui saya, Ibu Pendeta Nermida atau siapa. Dia bilang, Pak Pendeta, ada seorang ibu dokter menitipkan ini kepada saya untuk disampaikan ke Bapak. Apa itu? Ya, untuk mendukung beli keyboard. Bapak Ibu, saya terima. Aduh, mana ibu-ibu sudah pulang. Nah, kalau ada ibu itu sekarang di sini, saya sudah bilang terima kasih. Uangnya sudah kita padukan semua membeli keyboard. Saya lupa ibu dokter itu siapa. Mungkin ibu dokter dari Amang Siregar ya, almarhum. Iya ya, terima kasih lah. Jadi sudah sampai ibu dan persembahan-persembahan kita semua beli keyboard. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada yang sulit jika kita bersama. Kami di sana kesulitan, saya terbang ke sini. Gak apa-apa sulit, tapi dapat persembahan dan keyboard terbeli. Main keyboard, walaupun waktu itu masih saya sendiri main, belum ada pemusik Bapak Ibu. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, semboyan hari ini tidak ada yang sulit jika kita bersama. Dengan sebuah landasan firman Tuhan, Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai ayat 16. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca ayat ini secara bergantian. Saya akan memulai kemenangan Israel atas Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Sementara Musa, Harun dan Hur naik ke puncak bukit. Tetapi tangan Musa menjadi penat. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu dan meletakkannya di bawah Musa, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua tangannya di sebelah kiri dan di sebelah kanan, sehingga tangannya tetap terangkat sampai matahari terbenam. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan bacakanlah bagi Yosua bahwa aku akan menghapuskan segala ingatan akan Amalek dari kolong langit. Sebab ia berkata, tangan di atas panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun. Bersatu kita teguh, bercerai kita. Ada yang bilang kawin lagi. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Adalah suatu semboyan yang turut membakar semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Betul Bapak Ibu ya? Kami walaupun gak sempat menyaksikan perjuangan itu, tapi bisa merasakan getar di dalam seruan semboyan ini. Semboyan ini memberi pemahaman sebenarnya bahwa persatuan dan kerjasama adalah hal yang mutlak untuk dilakukan, diwujudkan untuk meraih kemenangan atau melalui sebuah perjuangan. Nah, hari ini tema kita, tidak ada yang sulit jika kita bersama. Tidak ada yang sulit jika kita bersama. Artinya, sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama akan ringan. Amin. Kalau sama-sama akan ringan, kalau sendiri-sendiri semakin berat. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada yang harus kita waspadai juga di dalam statement ini. Saya tahu maksudnya bukan ke sana, tapi ada yang harus kita waspadai. Sebab sejatinya dalam perspektif orang percaya, kita tidak dipersiapkan untuk menghilangkan kesulitan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak dipersiapkan menghilangkan atau bahkan menghindari kesulitan, walaupun kita jangan cari-cari kesulitan atau jangan ada hal-hal yang mudah justru dibuat sulit. Kalau bisa hal yang sulit
dibuat mudah, kan begitu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, sejatinya frasa kesulitan itu ada, melekat dalam hari-hari yang kita lalui di dalam kehidupan, bahkan perjalanan iman kita. Sejatinya tujuan kita bukan menjadikan sesuatu yang sulit, sekedar menjadikan sesuatu yang sulit supaya mudah, lalu kemudahan itu adalah sebuah tujuan. Bukan. Kalau ada hal yang sulit, mari berusaha supaya tidak sulit, lalu itu menjadi sebuah tujuan. Oh tidak, Bapak Ibu. Tuhan tidak bermaksud menjadikan kemudahan sebagai titik akhir dalam berbagai perjuangan. Kemudahan, kesulitan itu hanyalah sebuah metode yang bahkan kadang Tuhan izinkan dalam sebuah perjalanan kehidupan kita. Masih ingat kita di dalam sejarah bangsa Israel, perjalanan sebenarnya beberapa hari, apalagi zaman sekarang, dari Mesir menuju ke tanah perjanjian itu singkat, tetapi Tuhan sengaja membuat umatnya mengalami kesulitan. Kesulitan makan, kesulitan air, kesulitan cuaca, dan pergumulan. Dan itu dilalui selama 40 tahun. Sengaja dibuat sulit oleh Tuhan. Atau Tuhan membiarkan kesulitan supaya dialami oleh umatnya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita berupaya membangun kebersamaan hanya untuk menghindari kesulitan, jelas merupakan sesuatu hal yang tidak terlalu baik. Mungkin baik, tapi tidak selalu baik. Karena kenyataannya dalam kebersamaan pun seringkali dijumpai banyak kesulitan. Bahkan semakin banyak orang, bukankah tingkat kesulitan semakin tinggi? Betul ya Bapak Ibu ya? Semakin banyak tim, semakin besar tim, tingkat kesulitan akan semakin tinggi. Hati-hati dalam kerja tim. Oleh sebab itu, kemudahan bukanlah sebuah tujuan, tapi cara bagaimana kita menggolkan sesuatu tujuan itu sendiri. Ibu bapak saudara-saudara, sesungguhnya kesulitan bukan hanya menyangkut soal bagaimana mengangkat beban yang berat supaya menjadi ringan. Bukan hanya semata-mata soal itu. Karena sama seperti saya katakan tadi, seringkali semakin banyak orang justru semakin sulit, semakin banyak pemikiran justru semakin sulit. Saya aja Bapak Ibu, kalau ada jemaat sakit, saya telepon diakonia sosial, gimana Ibu, bisa kita berangkat? Oh aku lagi begini Pak, aku lagi begitu Pak. Oh ya udah nggak apa-apa. Saya langsung sama istri, pergi aja ke rumah sakit. Cepat kita. Memang seharusnya sebaiknya memang harus bersama dengan Komisi Diakonia Sosial. Ya, tempo-tempo memang bersama juga. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, pepatah Afrika, if you want to walk faster, walk alone. But if you want to walk further, walk with others. Jika engkau ingin berjalan cepat, berjalanlah seorang diri. Pasti cepat, mudah. Tetapi jika engkau ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama yang lain. Ini konteks Afrika. Kalau kita ingin berjalan cepat, berjalan seorang diri. Tetapi ketika di semakin titik tertentu ada harimau, ada singa, ada hyena, kita nggak bisa hadapi sendiri. Maka dimakanlah kita. Tapi kalau ingin berjalan jauh, bisa ke tempat lain, ke kampung lain, berjalanlah bersama-sama dengan yang lain. Lambat memang, tetapi selamat. Kemarin kami ke Simpang Batu, beriring-ringan ya Pak Pendeta ya, gitu ya. Pak leader udah duluan, soalnya mobilnya keren kan, apa? Pajero, katanya Pajero itu semakin jalan keriting semakin enak. Aku belum pernah, cuma teorinya gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, ada Pak Kasan ya. Nah, Pak Kasan mungkin udah stres. Tapi saya tahu stresnya Pak Kasan bukan stres karena jalan, mungkin karena nunggu yang lain. Nah Pak Pendeta bilang sama saya, Pak Des, agak pelan Pak Des.
nanti kita diomelin oma-oma di belakang. Karena kita harus tunggu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau sopirnya Pak Kasan, sopirnya saya, sopirnya Mang Tambun, cepat. Ya, kami sampai ke Simpang Batu sudah ngopi di sana, Pak Leader. Cepat. Gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, tapi toh akhirnya harus menunggu, dan kami sama-sama masuk ke tempat lokasi Simpang Batu. Bapak Ibu Saudara, ini gambaran konkret. Jika kita ingin cepat, berjalanlah sendiri. Tapi jika kita ingin berjalan jauh, lebih jauh lagi, berjalanlah bersama-sama. Amin. Ini betul ini. Ini sangat alkitabiah. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, persoalannya adalah ketika kita berkata kebersamaan itu perlu, tapi kebersamaan yang bagaimana yang harus, yang patut kita jalani untuk menghadapi kesulitan? Sementara tadi dalilnya jelas kesulitan itu perlu. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara kita yang punya anak kecil tahu dalam pendidikan perkembangan anak pun harus dibiarkan mengalami kesulitan. Salah satu bahaya Gen Z sekarang adalah kekurang mampuan, kekurang tabahan mentalitas Gen Z menghadapi kesulitan. Dan para pengusaha mengeluhkan bagaimana Gen Z mencari pekerjaan sekarang. Mereka seringkali sulit mendapatkannya karena mereka kurang tabah. Sorry Gen Z, tapi itu berdasarkan research, silakan di googling. Ya. Beda dengan orang-orang dulu yang terbiasa dengan kesulitan, makannya pun makan apa adanya, ala kadarnya, sambal belacan kalau di kampung kami, ikan gulamo, enak, ngangkat batu kayu, itu biasa. Kita biasa mengalami kesulitan. Saya ngasih makan babi, hampir dimakan babi pun, nah itu biasa. Tapi ketika kita menghadapi kesulitan, kita sudah terbiasa. Jadi dalam teori perkembangan, apalagi kita di keluarga, biasakanlah, walaupun jangan dibuat-buat kesulitan. Tapi ketika anak kita mengalami kesulitan, istri saya bilang, "Pak, Jovita minta kiriman lagi." Saya bilang, "Jangan banyak-banyak kasih, biar dia agak merasa cari duit itu susah." Kan gitu kan. Apalagi teman-teman saudara-saudara orang dari kalangan Tionghoa, gak mudah. Tapi kalau kita kasih terus kemudahan-kemudahan, maka akan terjebak di dalam mentalitas kemudahan. Dan itu tidak baik. Sangat tidak baik. Sangat tidak baik. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perlu kebersamaan, tetapi bukan tujuannya untuk menghilangkan kesulitan, tetapi bagaimana kebersamaan itu menolong kita melalui kesulitan itu. Bukan meniadakan kesulitan, tetapi menghadapi kesulitan kita bersama-sama. Nah, dengan begitu kesulitan tetap ada dan akan ada. Hari ini ada kesulitan, kita lalui. Apakah besok akan berakhir? Ya, tapi ada kesulitan lain yang akan kita hadapi. Walaupun dalam konteks rohani, walaupun dalam konteks bergereja, walaupun dalam konteks berjemaat, rapat majelis, rapat macam-macam organisasi, akan ada kesulitan demi kesulitan yang kita alami. Nah, lalu bagaimana? Kebersamaan yang bagaimana? Pertama, Bapak Ibu Saudara, kebersamaan yang di dalamnya terbentuk keyakinan bersama bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Ada keyakinan konsep pemilihan Tuhan bagi kita. Sama seperti orang Israel sedang berperang menghadapi orang Amalek. Lalu pemimpinnya Musa berkata, Yosua berkata, pilihlah orang-orang untuk berperang. Jadi Ibu Bapak Saudara-saudara, kata pemilihan itu sudah ada pada zaman Alkitab Perjanjian Lama. Konsep pemilihan ini sudah begitu jelas. Harus ada orang-orang yang dipilih untuk melakukan misi Allah, menjalankan misi Allah tertentu. Dan kita harus memilih, bukan? Ibu Bapak, saudara-saudara, bulan depan kita akan memilih
bishop, pemimpin GMI. Banyak orang bingung, pasti wajar bingung, memang harus bingung karena banyak calon. Siapa yang harus kita pilih? Dan salah satu akan mengatakan, ya pilihlah yang terbaik. Nah, menurut si Anu, pilihlah dia menurut si Anu. Kita bingung kalau semua adalah orang pilihan, yang mana yang akan terpilih? Nah, itu adalah hal yang wajar. Bahkan ada satu utusan bilang, Pak DS, saya bingung memilih siapa. Wajar Bapak Ibu. Berarti dia berpikir, menganalisa, oh siapa yang mau dipilih. Yang enggak wajar dan yang aneh itu adalah ketika kita orang Kristen, orang percaya, tapi kita tidak tahu kita ini dipilih Allah atau tidak. Kalau berbicara orang lain, kita ragu apakah orang itu dipilih Allah atau tidak. Terserah, itu wajar. Tetapi kalau ada diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara, kita sudah ada dalam titik ini, tapi kita berpikir dan tidak yakin, aku ini dipilih Allah atau tidak. Ini yang gak wajar. Bapak Ibu Saudara, peperangan melawan Amalek menang karena ada orang-orang yang meyakini bahwa mereka dipilih oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, di manakah lini titik-titik keyakinan kita bahwa kita dipilih oleh Tuhan? Itu akan menentukan kesetiaan, ketaatan, bahkan finishing well kita menjalani panggilan Tuhan. Kalau sebuah tugas, apakah kemajelisan, apakah kepengurusan, ataukah pelayanan tertentu yang dipercayakan kepada kita, kita tidak memiliki gairah, bahkan tidak ada getar semangat di dalamnya, renungkanlah panggilan dan pilihan kita. Yesus berkata dalam perumpamaan pokok anggur dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, sebab aku yang memilih kamu untuk berbuah, menghasilkan buah. Itulah keyakinan Bapak Ibu. Itulah nilai yang diberikan oleh Yesus supaya para murid mengerti bahwa mereka harus memiliki keyakinan, kesadaran akan panggilan Tuhan, sehingga Bapak Ibu Saudara, mereka siap menghadapi ujian, penderitaan, bahkan penganiayaan. Dan kita tahu para murid bagaimana mereka mati dalam iman karena ada keyakinan panggilan. Kalau nggak ada Bapak Ibu, maka ya udahlah, bentar ada tantangan, udahlah, aku nggak di sini tempatku berarti. Bentar ada tantangan, bentar ada ketidakcocokan, ya sudahlah, kalian aja lah situ, kalian saja situ, aku mundur aja, aku akan cari tempat yang lain. Itu baru tantangan kecil. Bagaimana kita bicara tentang peluru yang menembak, berani nggak kita setia? Bagaimana dengan peperangan? Dan ini peperangan sekarang bukan peperangan bunuh-membunuh, tapi peperangan iman, peperangan rohani. Program-program pelayanan gereja, semua peperangan Bapak Ibu. Dan saya yakin semua kita, kalau kita diibaratkan orang-orang Israel yang berperang melawan Amalek, kita akan memposisikan diri kita sebagai orang yang dipilih untuk ikut dalam peperangan itu. Amin. Kalau enggak Bapak Ibu Saudara, akan ada orang yang ngumpet. Ini aku Tuhan, utuslah dia berperang. Akan gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, supaya menang, maka kebersamaan yang digalang haruslah kebersamaan dengan keyakinan atas orang-orang yang memiliki kesadaran bahwa mereka dipanggil Tuhan. Maka panggilan Tuhan itu harus kita renungkan dalam tempo-tempo beberapa waktu. Ketika kita lelah, ketika kita lemah, ketika kering kerohanian kita, kembalilah kepada panggilan yang mula-mula. Kedua, kebersamaan yang bagaimana kan yang harus kita pikirkan dan jalani, yaitu kebersamaan untuk berjuang dan sama-sama berperang Bapak Ibu. Ayat 28 sampai ayat 30 dikatakan demikian. Sorry, bukan ayat 28. Setelah Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang bagi kita lalu keluar berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit dengan tongkat Allah di tanganku.
Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Sementara Musa, Harun dan Hur naik ke puncak bukit. Sama-sama berperang. Itu ayatnya salah Bapak Ibu ya. Jadi ketika antara orang-orang yang dipanggil itu dari umat pilihan itu berperang, mereka maju sama-sama. Tidak ada yang ngumpet, tidak ada yang sembunyi, tidak ada yang lari. Maju yang sudah dipilih itu. Yang memiliki mental tempe memang tidak dipilih. Majulah. Kalau misalnya dalam sebuah proyek pelayanan, ayo kita sama-sama ya. Oh ya, kita sudah hafal lah di tempat kami dulu. Saya di sini nggak hafal karena belum pernah kan dalam sebuah proyek. Dulu kami hanya praktek ya. Pernah saya praktek di sini Bapak Ibu. Waktu itu gereja ini masih mengusung warna silver. Nah, saya praktek lalu kami diutus ke Arga Makmur. Taruh di sanalah kan waktu masa pendeta Yakub Hortimin. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu kami di sebuah gereja sebelumnya ada jamuan kasih kah atau apakah. Jadi biasa awal tahun kita jamuan kasih. Seringkali dibuat potluck, bawa makanan bersama dan lain sebagainya. Seringkali kita bilang, oke, kalau gitu bagian nyuci piring, bagian P3MI ya. Semangat. Tetapi kadang tempo-tempo ada juga yang akhirnya berkata, nggak usah lah. Kenapa? Alah, ujung-ujungnya nanti yang kerja itu juga. Lalu dibilang, pasti nanti bahasa kantonnya mate-mate na burju. Yang baik yang akan babak belur. Itu terjemahannya. Jadi tidak usah lah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika terjadi begitu maka program nggak berjalan. Peperangan apalagi kalau ada orang yang egois, kalau ada orang yang nggak peduli, maka dia tidak akan ikut berperang, tidak akan ikut berpartisipasi, dan ini adalah sebuah hal yang tidak baik. Tapi saya percaya, tadi Pak Pendeta bilang, itu udah bocor ya Pak Pendeta ya? Nah itu udah bocor Bapak Ibu. Pak Pendeta bilang, nanti mau diperbangun atap lagi Pak Des. Nah itu kan peperangan kita berikutnya. Waktu dulu kami di sini belum semegah sebesar ini. Masih kolam ikan koi di samping kolam Pak Yakub almarhum, di belakang sana masih rawa-rawa tempat pemancingan. Sekarang semakin besar, luar biasa, puji Tuhan, karya kebaikan Tuhan. Tapi nanti mau dibangun lagi kata Pak Des, kata Pak Pendeta. Nah, memang bocor Bapak Ibu. Nah, inilah peperangan demi peperangan yang akan membentuk iman dalam hidup kita. Saya percaya akan ada orang yang terpanggil dan terpilih, lalu akan bersama-sama berperang, sehingga apa yang dianggarkan 500 juta kah? 500 juta Pak Pendeta? 500 juta. Itu akan peperangan kita, hadapi bersama-sama. Akan enak tentunya kalau ada seseorang, udah nggak usah, ini dari aku aja, semua 500 juta. Tapi itu nggak baik Bapak Ibu. Itu nggak baik. Saya juga mau sampaikan bahwa Geraha GMI Wilayah 2 sudah diresmikan. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin saya mengucapkan terima kasih atas persembahan Bapak Ibu yang 200.000 per satu jiwa penuh. Pak Bishop pesankan, sampaikan terima kasih. Dan kami sampaikan terima kasih itu Bapak Ibu. 200.000 mungkin Bapak Ibu bisa beli yang lain, tetapi Bapak Ibu pilih untuk mempersembahkan. Dan Geraha sudah diresmikan, tinggal lantai 4 masih perlu diisi supaya menjadi aula besar gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Pak Bishop bilang, ada orang datang kepada saya, dari saya dia sebut sebuah angka sekian, tapi saya tolak. Saya bilang, kami mau gedung ini dibangun dalam kebersamaan.
oleh semua jemaat. Kecuali kalau memang jemaat itu tidak mau dan tidak peduli yang mau bilang apa. Maka kan dibuat taksasi sekian ribu jemaat, tetapi sudah dikalkulasi berapa jemaat yang memang tidak mampu, berapa jemaat memang tidak mau mampu, berapa jemaat memang tidak peduli gitu. Itu sudah diperhitungkan Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur semua jemaat di sini pasti peduli. Amin. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, ini identitas kita dan sekian lama gedung geraha tidak ada. Dan dalam kebersamaan kita nanti akan pergi melintasi padang golf di Serpong sana. Kita akan melihat, oh ada geraha Metodis. Pak Bishop bilang silakan yang mau mampir jemaat, silakan. Dan ada tempat penginapan juga. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara, kita sama-sama berperang, senasib sepenanggungan. Apa yang dilakukan dalam format pembangunan geraha akan menjadi format dalam lingkup-lingkup lini-lini yang lebih kecil. Saya sebagai Des juga mengucapkan terima kasih atas bantuan persembahan-persembahan dari gereja ini untuk mendukung distrik. Dan itulah bentuk kebersamaan kita. Dan nanti kita di sini, kita akan membangun pos PI. Dan saya bersyukur atas visi Pak Pendeta akan membangun pos di daerah selatan. Semua kita membangun. Itulah peperangan kita. Menjangkau jiwa, mencari jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Bukan peperangan-peperangan dalam pemahaman duniawi. Bapak Ibu Saudara-saudara, semua akan terjadi kalau kita sama-sama dipanggil, sama-sama berperang. Faith in action together. Faith in action. Bersama-samalah. Bukan semata-mata supaya ringan saja, tetapi supaya tercapai tujuan, supaya kemuliaan Tuhan nyata. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kebersamaan yang bagaimana yang kita rindukan atau yang dirindukan Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang gak mengenal Tuhan juga bisa bekerja sama, bisa bersama-sama. Bahkan ikatan mereka kadang begitu kuat. Nah, kebersamaan yang bagaimana yang di dalam Tuhan yang dibutuhkan untuk menghadapi peperangan demi keberhasilan, yaitu kebersamaan dalam memberi topangan spiritual. Ya. Ayat 10 kita baca tadi sampai ayat 11. Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa, Hur naik ke puncak bukit. Lalu mereka memegang tangan Musa. Ketika tangan itu lemah, sebab ketika tongkat diangkat, maka bangsa Israel menjadi kuat. Tetapi ketika turun tongkat itu karena lemah tangan Musa, maka bangsa itu lemah dalam tangannya. Lalu Hur dan Harun menopang Musa. Sebuah bentuk kebersamaan. Siapa Hur? Hur adalah sahabat yang tidak begitu terkenal dan tidak begitu dikenal. Siapa Harun? Harun adalah kakak dari Musa. Nah Bapak Ibu Saudara, tetapi mereka bersama. Jangan katakan kakak adik pasti selalu bersama. Kadang kakak adik bisa nggak bersama. Kadang satu kandung pun bisa nggak bersama. Nah, ini menjadi tantangan dan pergumulan bagi kita. Tapi bersamalah di dalam pergumulan. Siapkan batu. Itulah tindakan iman mereka. Menyiapkan batu untuk landasan kedudukan. Perhatikan, sedikit menggelitik. Kalau ini dalam perspektif politik, bagaimana mungkin aku menyiapkan batu untuk kedudukan dia? Bukankah dalam dunia ini, ketika satu pemimpin lemah, maka aku akan berkata, tunggu, kapan dia jatuh? Kapan dia jatuh? Ketika dia jatuh, aku akan duduk di situ. Tetapi dalam konteks kerohanian, ketika pimpinan melemah, siapkan topangan untuk dia. Berikan dia kedudukan supaya dia bisa duduk. Saudara, saya katakan Hur, teman. Kakaknya ada, Harun. Harun pernah berontak menginginkan jabatan kepemimpinan Musa. Tapi dalam konteks ini tidak. Dia kasih supaya umat itu menang, supaya berhasil, supaya sukses, supaya pelayanan bagus,
supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya gereja maju, supaya Tuhan diagungkan. Enggak apa-apa, biar dia duduk di situ. Kita bantu dia duduk lebih terhormat, lebih kuat, lebih tegar. Itulah spirit saling menopang di dalam iman. Bukan saling melemahkan, bukan sekedar kritik, bukan sekedar protes. Siapkanlah kedudukan. Ini gak gampang Bapak Ibu, apalagi dalam konteks duniawi. Tapi lihat, berikanlah batu untuk landasan dan berdirilah di batu. Siapakah itu? Itu sudah dilakukan secara rohani. Di dalam perjanjian baru, di atas batu itulah kita harus duduk. Di atas batulah kedudukan iman kita. Di atas batulah kedudukan panggilan kita. Dudukkanlah hidup kita, dudukkanlah visi kita di atas batu. Batu itu apa? Batu itu adalah Yesus. Amin. Kalau inilah batu kita, gak ada ambisi kita yang lain selain memuliakan Tuhan. Kasih batu dalam kedudukan rohani. Jangan kasih batu di benak kita. Kalau batu di benak kita akan menjadi kepala batu. Akan menjadi parjogal katanya. Jangan kasih batu di hati kita. Akan menjadi hati yang keras, membatu. Tapi jadikanlah batu landasan. Kedudukan iman, kedudukan rohani, kedudukan panggilan. Duduklah di atas batu karang itu. Jesus is the rock. Dialah batu karang. Di dalam Injilnya dia pernah berkata, Simon, di atas batu inilah aku diri umatku. Harus di atas batu karang. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau iman kita sudah duduk, diletakkan, didudukkan, panggilan kita diduduk di atas batu karang Yesus Kristus, tidak ada lagi kata tidak Tuhan, cukup Tuhan, aku tersinggung Tuhan, aku sakit hati Tuhan, aku stop Tuhan. Tidak. Tetapi kita akan terus berjalan. Karena di atas batu yang sama, Yesus Kristus tersalib di Golgota, batu karang. Walaupun dibilang batu karang kematian. Bapak Ibu saudara, itulah tindakan iman kita. Lalu dengan itu kita akan mampu memberi topangan. Seperti ibu-ibu yang ikut Yesus memberi topangan sampai di Via Dolorosa, sampai di bukit Golgota, di bukit batu itu. Itulah iman. Kenapa Petrus lari? Karena dia belum memiliki iman yang kuat. Masih kalah imannya dibanding ibu-ibu saat itu. Tapi ibu-ibu mengiringi perjalanan sampai ke bukit Golgota, mengajarkan sebuah bentuk topangan, empati bagi Yesus yang mereka puja, ikuti selama ini. Dia mengajarkan kepada peradaban, kepada manusia, sebuah bentuk topangan. Berikanlah topangan dalam pelayanan. Ketika pimpinanmu lemah, apakah kita mengkritik, menghancurkan, menjatuhkannya, atau kita mendoakannya, memberi topangan spiritual? Ketika suami kita lemah, adakah yang menopang di tengah keluarga? Anak muda, ketika orang tuamu lemah, adakah topangan yang kau beri sebagai anak? Atau hanya minta uang, menuntut tanggung jawab? Berikanlah topangan supaya berhasil sukses peperangan apa yang ditujukan oleh Tuhan. Jadilah komunitas yang saling menopang dalam segala lini kehidupan. Tuhan Yesus dimuliakan. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami supaya kami bersama menjalani peperangan
kesulitan, baik dalam keluarga, dalam organisasi manapun, baik juga di dalam panggilan kami sebagai umat-Mu, bahkan dalam gereja. Tuhan, berikanlah kami nilai-nilai inti dari pemberitaan firman-Mu ini. Kami akan berdiri terus di atas batu karang yang teguh, Yesus Kristus. Dan kami akan terus saling menopang, saling menguatkan. Kami akan berperang bersama. Kami akan mendasari dalam panggilan. Dan semuanya di atas landasan Kristus Yesus, batu karang yang teguh. Sama seperti Yesus Tuhan, Dia menuntaskan panggilannya yang Dia terima dari Bapa Sorgawi. Dia tuntaskan di atas batu karang itu, Golgota itu. Maka Dia pun menjadi batu karang dalam konsep iman kami. Maka Tuhan, tegakkanlah komitmen, panggilan, semangat, gairah, ketaatan kami dalam kedudukan di atas batu karang yang teguh. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin.